Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Umar Syarif dan di sini gua akan share tentang kejadian keperenan ini. Gue sempet akun TikTok gue disuspend. Mungkin kalian yang kena gitu, yang kena suspend dari TikTok akunnya mungkin akan bingung, dan gua harap apa yang gua share ini, apa yang gua posting di sini bisa bantu kalian. Jadi gini ceritanya. Memang sebelum kejadian ini ada beberapa postingan gue yang yang menurut gue nggak masalah gitu, tapi ternyata bermasalah gitu. Kayak sebenarnya kalau menurut gue postingan ini biasa banget gitu, biasa aja gitu, nggak ada yang melanggar gitu sebenarnya. Tapi karena waktu itu gue belum tahu peraturan dari TikTok itu sampai seketat itu gitu. Sebenarnya kayak joget bertiga gitu bawa anak gitu. Kalau menurut gue kan fine aja, nggak apa-apa kan. Tapi ternyata sama mereka dipermasalahin gitu, nggak boleh gitu. Dan kalau misalkan memang postingan itu sebenarnya kalau dilihat dari luar, dari akun lain itu nggak bisa dilihat gitu. Jadi di timeline gue tuh nggak ada gitu. Kalaupun di akun gue sendiri, kalau kita lihat ada. Tapi kalau misalkan memang kita pengen share, kalau kita memang pengen share ke sosmed lain, itu akan ada tulisan postingan ini sedang di under review gitu. Sampai waktu itu sempat gue tanya email ke TikTok, tapi mama mereka nggak dibales. Sempet akhirnya gue hapus dan gue posting lagi. Ternyata yang postingan kedua itu nggak masalah, masih jalan sampai sekarang gitu. Jadi memang ada beberapa poin-poin dari TikTok tentang sebuah larangan atau peraturan yang menurut kita nggak masalah, tapi menurut mereka masalah. Nah, sampai pada akhirnya gue posting waktu itu, gue posting dan dihapus sama mereka. Postingannya apa? Postingannya waktu itu gue kontennya adalah foto jadul. Waktu itu jadi gue lagi gendong si Ade pakai pampers, karena dia juga sekarang masih bayi dan pakai pampers kan. Jadi gue gendong yang sekarang, terus versinya jadi ke versi jadul kan gitu kan. Waktu itu sebelum posting sempat gue tanya sama bini gue, ini etis gak sih? Ini masalah gak sih? Terus kata bini gue, enggak lah, gak masalah, orang masih bayi kok, gak apa-apa, gak pakai pampers. Tapi ternyata lain, memang tanggapan TikTok lain. Mungkin mereka bilang ini gak etis, ya udah mereka hapus. Ya udah, gue waktu itu ya udahlah, diterima aja gitu. Tapi gue waktu itu belum ngerti sama sekali ini efeknya ke akun gue kayak gimana sih. Kalau misalkan gue melanggar lagi kayak gimana sih, gue belum ngerti waktu itu, sama sekali belum ngerti. Dan gue juga waktu itu nggak coba buka guideline-nya kayak gimana sih sebenarnya gitu, guideline-nya mereka, peraturan mereka kayak gimana sih. Tapi akhirnya di situ di akun gue kan postingan ini dihapus gitu kan. Postingan ini dihapus karena melanggar gitu. Terus abis itu ya udahlah, gue hapus aja gitu. Nah, selang beberapa hari dari situ gue posting lagi yang kontennya memang menurut gue juga waktu itu sebelum posting memang ragu-ragu nih, ini kena nggak ya, karena waktu itu kontennya adalah konten jokes, sebenarnya konten bercandaan yang sebenarnya seolah-olah ini narkotik gitu, seolah-olah ini narkoba, tapi ternyata bukan narkoba, ini garam dan buat ngerujak sebenarnya gitu. Jadi itu konten jokes, bener-bener konten jokes, karena gue juga nggak berani lah, ya kali narkoba gitu kan. Terus habis itu tapi sama mereka langsung pas begitu gue posting langsung di take down, langsung dihapus. Gue langsung dapat email bla 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 bla. Waktu itu emailnya adalah akun ini kena suspend, ibaratnya gini, akun ini di strap, nggak boleh posting 2 hari gitu. Ya, jadi memang ketika akun gue di ban itu memang ternyata gue sudah melakukan 3 pelanggaran yang menurut TikTok itu melanggar, dan tiga postingan itu dihapus. Jadi begitu yang ketiga ini dihapus sama mereka, langsung datang deh tuh notif kalau akun gue di ban. Jadi yang pertama tuh video gue tuh waktu itu video gue sama bini gue lagi nge-gym, tapi ini kayak behind the scene-nya gitu. Jadi bini gue di atas, terus bini gue jatuh gitu nimpain gue. Nah itu mereka langsung hapus. Terus abis itu yang gue sama anak gue, yang anak gue pakai pampers doang. Terus yang ketiga itu yang konten joke narkotik gitu. Jadi pas ketiga dihapus sama mereka, nah langsung band itu datang gitu ke akun gua. Ya udahlah, gue bilang oh gitu, ternyata bener kena kan. Akhirnya ya udah gitu. Habis itu gua terima aja sih, maksudnya ya udahlah, nggak bisa posting 2 hari ya nggak masalah lah. Yang penting akun gua nggak apa-apa gitu kan, fine aja gitu. Terus tapi ternyata gua dari situ ngerembet kali ya ke postingan-postingan gue yang ditandain sama mereka banyak gitu. Gue banyak, wah postingan ini kena, postingan ini kena. Oh ternyata seketat itu gitu loh peraturannya. Gue baru sadar di situ. Dan gue langsung dapat dari email dari TikTok, notif dari TikTok. Gue buka, gue disuruh kasih statement kenapa lo posting begini. Gue jelasin, dan di situ gue yang gue lakuin adalah minta maaf gitu.
Gue minta maaf, sebenarnya gue membuat postingan ini dengan dengan konten bercandaan gitu, gini, pokoknya gue jelasin deh gitu, gue jelasin di situ, macam itu. Jadi kayak kita tanda tangan, terus kita kasih statement gimana gitu, terus ya udahlah gue lakuin tuh, gue minta maaf gini, postingan ini akan gue hapus, postingan ini udah gue hapus dan gue gak akan ngulangin itu lagi gitu. Terus udah gue kirim kan gitu, terus ternyata pas gue dari kirim itu tiba-tiba gue nggak bisa gue keluar dari akun gue gitu, dan gue coba masuk lagi ke akun gue, ternyata nggak bisa gitu. Jadi akun gue waktu itu langsung tiba-tiba nggak bisa diakses sama sekali. Gue udah masukin, gue coba masukin password, segala macam, loh nggak bisa diakses sama sekali. Terus kalau misalkan dilihat dari luar, namanya berubah jadi TikTokers, bio-nya hilang, jadi bio-nya di situ ditulis bio not yet gitu. Jadi belum ada bio gitu. Terus habis itu kalau misalkan emang kita klik gitu, akun lain yang ngeklik, dibilang di situ akun ini sedang di temporary suspend, sedang di suspend lah, sedang di strap gitu. Jadi ada tulisan itu gitu. Waktu itu ya panik iya. Yuk, gimana nih kalau hilang gitu kan. Terus abis itu gue coba cari info gitu. Dan gue cari info, akhirnya gue dapetin info yang statement yang tadi, yang sebelum gue diblok sama sekali nggak bisa ngakses ke akun gue itu, ternyata itu adalah yang terima itu adalah robot dari mereka. Jadi otomatis akan lama gitu. Dan gue dapat info paling cepat itu bisa 7 hari, paling lama bisa sebulan bahkan lebih gitu. Tapi di situ gue mikir kan, enggak, gue tadi itu dapat notif itu gue cuma di strap 2 hari nggak boleh posting. Tapi apa bener ini gitu. Akhirnya gue cari lagi info lagi, ternyata yang gue bikin statement sebelum diblokir itu, gue bikin ada notif dari TikTok itu, ternyata yang mereka yang terima itu robot ternyata gitu. Dan ini bakalan lama katanya karena robot yang ngerjain. Lo harus ngakses yang bener-bener orang yang jadi ada orang TikTok yang terima gitu permintaan maaf lo, permohonan akun lo kembali, akun lo balik gitu. Dan gue cari lagi info, akhirnya gue dapet emailnya dia gitu, emailnya TikTok itu. Ini gue tulis di sini. Itu TikTok kreator ya, kalau nggak salah TikTok kreator, lo kirimin ke situ. Jadi waktu itu gue kirimin email, bener-bener lo nyesel, lo minta maaf dan lo nggak akan ngulangin lagi, dan lo minta akun lo balik normal. Jadi jangan denial, jangan ngeles, jangan ini, pokoknya lo harus bener-bener minta maaf. Udah itu aja yang lo kerjain. Jadi yang waktu itu info yang gue dapetin gitu. Jadi lo ikutin aja gitu, aturan mainnya kayak gimana lo ikutin aja gitu. Ya udah akhirnya gue ikutin kan, gue kirim ke situ. Nggak beberapa emang mereka cepet banget respon. Mereka langsung respon. Jadi kurang lebih balasannya kayak gini. Mereka akan mereview lagi, akan melihat akun gue dan akan memberikan gue kabar paling lama itu 3 hari. Paling lama 3 hari gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai 3 hari, kira-kira 1 hari kemudian, apa nggak nyampe lah gitu, beberapa jam kemudian lah gitu, mereka bales, bukan mereka bales, mereka langsung memberikan akun gue kembali gitu. Jadi gue bisa ngakses akun gue, di situ ya. Gue bisa ganti nama yang tadinya mereka ganti dari Umar Syarif ke TikToker, gue ganti lagi, gue balikin lagi ke Umar Syarif. Gue bisa nulisin lagi bio gue. Terus waktu itu gue pengen sempet, posting nggak ya, cobain posting nggak ya, kan belum 2 hari nih, mereka setelah gue 2 hari kan gitu, gue posting nggak ya. Terus waktu itu gue masih tahan dulu lah gitu, Terus abis itu setelah gue bisa akses, gue dapat lagi tuh notif dari mereka. Ini video-video gue yang sebenarnya gini, mereka pengen gue respect sama peraturan-peraturan yang mereka bikin gitu, peraturan-peraturan yang mereka bikin, guideline yang mereka sudah buat. Dan ada beberapa video yang memang masih bisa kita akses, masih bisa kita lihat gitu. Akun-akun lain masih bisa ngelihat, tapi mereka bilang ini ngerempet gitu. Jadi ini udah kayak nyinggung, ini udah kayak nabrak pagar mereka. Tapi ada beberapa memang yang gue hapus, yang langsung gue hapus. Tapi ada beberapa yang memang gue pertahanin karena karena memang bikinnya susah, karena bikinnya lumayan rada perjuangan. Jadi akhirnya ada beberapa, ya sekitar 2 atau 3 yang gue pertahanin gitu. Terus tapi sebagian besar memang gue hapus, gue delete. Untuk keamanan aja, untuk sama-sama enak, karena mereka juga udah ngasih gua bisa akses full ke akun gua. Nah pokoknya selama lo posting nggak akan ada masalah deh, pokoknya nggak akan ada masalah. Pelajari baik-baik peraturan mereka kayak gimana, guideline-nya kayak gimana sih gitu. Yang penting tuh kalau yang gue dapat infonya, yang penting postingan lo nggak ada senjata tajam ya, kayak pisau, gergaji atau apa gitu, yang bener-bener membahayakan gitu. Terus nggak ada
senjata gitu, tembak-tembakan gitu. Even itu kayaknya kalau misalkan pun mainan ya udah tinggalin aja lah gitu. Terus nggak ada bicara-bicara politik yang bisa menyinggung salah satu pihak. Terus nggak ada, apalagi nggak ada hate speech di sini. Bener-bener yang lo harus clean, lo harus bersih, lo nggak boleh pakai kata-kata kasar atau maki-maki atau caci-caci. Even itu maksudnya jatuhnya bercandaan gitu. Karena kejadian juga di istri gua ada satu postingan yang dihapus karena di situ kayak 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 maki gitu, kayak bukan maki, kayak apa ya, kayak nyela gitu, tapi itu dalam tone yang tinggi yang itu, tapi mereka benar-benar langsung ini nggak bisa gitu, mereka langsung hapus. Terus jangan seksi-seksi gitu. Lo bayangin aja orang gua gendong anak gue pakai pampers bayi, ya masih bayi lah, masih 3 tahun ya kan, masih 3 tahun masih bayi, itu aja mereka nggak boleh, langsung dihapus. Pokoknya jangan seksi-seksi, terus yang bersih, yang positif-positif, jangan yang negatif-negatif. Dan ingat, ketika lo posting itu untuk khalayak umum, jadi semuanya bisa lihat. Jadi jangan lo pikir enggak lah, ini postingan gue cuman ini doang yang lihat, cuman ini doang. Enggak kayak gitu. Ketika lo posting di TikTok, semua orang akan bisa akses dan semua orang akan bisa lihat. Itu untuk khalayak umum. Jadi kayaknya itu aja yang bisa gue share. Semoga bermanfaat. Jadi ketika akun TikTok lo di suspend, jangan panik. Ikutin aja tadi yang gue lakuin, dan nggak nyampe 2 hari lah, nggak nyampe 2 hari akun lo bakalan balik gitu. Jadi peraturan-peraturan dan guideline-nya memang harus kalian perhatiin banget, harus kalian bener-bener perhatiin. Dan semoga apa yang gue share ini bisa bermanfaat dan kalian bisa asyik bertiktokan lagi ya. Sekian dulu dari gue. Semoga bermanfaat ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.